NPM 2019 015 00426. Di sini saya akan melakukan konseling individu dengan pendekatan client centered. Silakan disimak. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Oh iya, apa benar ini dengan Saudari Zira? Iya, benar Ibu. Oke, baik. Oke, baik Zira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Zira hari ini. Iya Ibu, saya juga senang bertemu dengan Ibu walaupun hanya dengan via Zoom. Oke, baik. Sebelumnya Zira dari kelas berapa? Dari kelas 10 IPS 1 Ibu. Oh, kelas 10 IPS 1. Wali kelasnya Ibu Dewi berarti ya? Iya benar Bu. Oke, sekarang gimana mengenai pelajaran di kelas? Apa ada kendala selama pelajaran daring ini? Alhamdulillah, kalau untuk ikuti pelajaran di kelas lancar sih Bu, tapi beberapa sering ada kendala gitu. Oh ya, memang ya kalau daring ini masih ada kendala yang tidak terduga gitu. Iya Bu, benar. Baik, tapi kalau hubungan dengan guru lain, teman-teman, dan keluarga selama pandemi ini baik ya Zira? Iya Bu, Alhamdulillah, baik semua Bu. Oh, oke, alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, kalau boleh tahu Zira tinggalnya di mana rumahnya? Zira tinggal di Bogor Bu. Wah, di Bogor. Ibu juga di Bogor. Bogornya di mana, Zira? Di dekat Jalak Harupat Bu. Oh iya, dekat Jalak Harupat. Kalau Zira ini anak keberapa kalau boleh Ibu tahu? Saya 3 dari 3 bersaudara, Bu. Oh, berarti anak terakhir ya? Kalau Ibu sama Bapak bekerja atau bagaimana? Iya, Bu. Orang tua saya bekerja. Biasanya kalau tidak pandemi ini jarang ada di rumah. Tapi karena lagi pandemi ya masih work from home, Bu. Oh, oke. Baik. Mungkin Zira sudah mengetahui ya maksud tujuan bertemu dengan Ibu. Mungkin ada satu hal yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, pandangan Zira mengenai BK itu seperti apa? Baik, Bu. Tujuan saya bertemu dengan Ibu karena ada sesuatu permasalahan yang ingin saya ceritakan. Kalau untuk mengenai BK sendiri, itu saya hanya mengetahui sebagai tempat membantu murid di sekolah gitu, Bu. Jadi yang biasa menangani permasalahan. Oh, oke, baik. Tapi apakah sebelumnya Zira pernah melaksanakan kegiatan konseling? Belum pernah, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa, siapa, dan bagaimana itu konseling. Konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada seorang yang sedang menghadapi suatu permasalahan dan ingin mengentaskannya disebut sebagai klien. Jadi, Ibu di sini sebagai konselor dan Zira sebagai klien. Kemudian, dalam proses konseling ini diharapkan Zira dapat mengungkapkan suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan rasa kesukarelaan, keterbukaan, dan juga dengan kejujuran. Lalu, Zira tidak perlu khawatir karena konselor memiliki asas kerahasiaan, di mana konselor tidak boleh membicarakan atau menyebarkan permasalahan klien kepada orang lain tanpa persetujuan dari klien tersebut.
Sampai di sini, apakah Zira sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, baik. Karena dari tadi kita udah banyak berbincang, sebelum kita melaksanakan proses konseling, kita akan menyepakati waktu pelaksanaan terlebih dahulu supaya proses konseling itu dapat menemukan solusi atau hasil dari kegiatan konseling ini. Lalu misalkan nanti kita telah sepakati waktunya dan ternyata belum menemukan hasil atau arah solusinya, kita dapat membuat kembali jadwal pertemuan yang akan datang. Jadi bagaimana menurut Zira? Iya, Bu. Menurut saya kira-kira 30 menit saja dulu. Baik, kita sepakati ya, jadi 30 menit. Baik, Bu. Ibu sebelumnya ingin bertanya kepada Zira, bagaimana perasaan Zira saat ini? Ya, Bu. Perasaan saya saat akhir-akhir ini sering cemas gitu, Bu. Oh iya, apa hal yang membuat Zira jadi sering cemas seperti ini? Iya, Bu. Jadi saya tuh sering merasakan cemas gitu, Bu. Apa karena saya suka makan makanan yang tidak sehat ya, Bu? Oh begitu, makanan tidak sehat seperti apa contohnya? Misalnya makan makanan pedas, Bu. Saya suka banget makan makanan pedas dan makanan yang mengandung banyak minyak seperti goreng-gorengan. Oh begitu. Zira sudah berapa lama makan makanan tidak sehat seperti itu? Dari SMP, Bu. Saya sudah makan makanan yang tidak sehat seperti ini. Berarti sudah lama juga ya. Selain cemas, apa yang Zira rasakan jika makan makanan tidak sehat seperti itu? Zira sering merasakan ngantuk, Bu, kalau di sekolah. Belum lagi kalau suka sakit perut pas lagi belajar. Karena setiap pulang sekolah, pasti Zira jajan seperti seblak, cireng, dan masa goreng, Bu. Lalu jika terus-terusan makan makanan tidak sehat seperti ini, apalagi sering, akan berdampak apa pada kesehatan Zira kira-kira? Zira akan sering merasakan tidak enak badan, Bu. Terkadang makan terlalu pedas juga membuat perut Zira sakit, juga menjadi perut Zira sakit, Bu. Baik, Ibu mengerti apa yang sedang Zira rasakan. Tetapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Zira menyukai sayur atau buah? Suka, Bu. Tetapi Zira sering tidak bisa menahan jika ingin makan makanan yang pedas, Bu. Tetapi setelah makan pedas, apa yang akan berdampak pada Zira? Sakit perut kah? Iya, Bu. Saya sering seperti itu. Lalu bagaimana ya, Bu? Saya terhindar dari makanan pedas dan kebanyakan minyak dan ingin mengkonsumsi makanan yang sehat, Bu. Sebelumnya, Zira setiap libur sekolah apa menyempatkan untuk berolahraga di rumah, misalnya seperti jalan-jalan keliling komplek
walaupun hanya dengan berjalan kaki ya, tidak untuk lari gitu, pelan-pelan saja. Sering atau tidak? Tidak Bu, karena saya setiap libur sekolah di dalam kamar saja Bu, seperti nonton film sambil nyemil Bu. Jadi nyemilnya itu yang pedas-pedas gitu Bu. Baik. Jika sering makan pedas dan makan makanan yang berlebihan minyak, lalu tidak berolahraga, untuk jangka panjang nih, apa dampak yang akan Zira alami kira-kira? Yang akan saya alami mungkin kesehatan saya akan terganggu ya Bu. Betul sekali, kesehatan Zira akan terganggu. Dan menurut Zira nih, apalagi dampaknya selain kesehatan Zira terganggu? Di umur saya yang masih muda, mungkin saya akan merasakan sakit-sakitan Bu. Jika sudah misalnya umurnya masih muda dan merasakan sakit-sakitan, lalu berdampak tidak dengan sekolah Zira saat ini? Iya Bu, sangat akan berdampak karena saya jadi sering mengantuk jika di kelas dan tidak fokus karena kurang mengkonsumsi makanan yang sehat Bu. Baik, sebenarnya tidak dilarang untuk memakan makanan pedas seperti goreng-gorengan gitu kan, seblak gitu, cireng yang jajanan sekarang, tetapi tidak untuk yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga kan tidak bagus. Iya Bu, masalahnya di sini saya berlebihan ya Bu. Setiap hari saya pasti membeli seblak dan goreng-gorengan Bu. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, Zira sering merasakan sakit-sakitan akibat makan makanan tidak sehat ini ya? Iya bener banget Bu. Baik, kalau begitu menurut Zira, apakah Zira bisa mengubah pola makan tidak sehat yang Zira makan sehari-hari? Bisa Bu, tetapi sepertinya tidak mudah ya Bu. Mengapa tidak mudah menurut Zira? Alasannya apa? Karena saya gampang tergoda Bu jika melihat makan makanan yang pedas. Baik-baik. Lalu jika misalnya Zira gampang tergoda gitu kan, memang ya kalau misalnya ngelihat temen jajanan kesukaan kita gitu kan, ngumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng itu kan memang apalagi anak-anak SMA seperti Zira ini seneng ya seperti itu. Tapi nih, apa dampaknya untuk Zira jika terus-menerus makan makanan yang tidak sehat seperti itu? Menurut saya Bu, saya sekarang menjadi sering cemas, tidak fokus untuk belajar, dan sering merasakan sakit-sakitan Bu perut saya. Benar sekali. Bagaimana Zira bisa terlepas dari masalah ini jika Zira tidak ingin mencobanya terlebih dahulu dengan mencoba mengubah pola makanan Zira menjadi konsumsi makan makanan yang sehat? Oh iya Bu, benar juga ya. Mungkin saya akan mengambil pelajaran dari kejadian ini. Saya akan mencoba belajar dengan lebih serius lagi dalam mengubah pola makan saya. Wah, bagus. Niat baik dan semangat Zira ini udah keren. Kira-kira supaya Zira dapat istiqomah nih dalam mengubah pola makan yang tadinya Zira makan makanan tidak sehat, menjadi makan makanan sehat dengan cara Zira ini seperti apa? Iya Bu, nanti saya akan membuat rencana makan makanan sehat Bu. Misalnya setiap pagi saya harus sarapan yang sehat seperti susu dan sereal atau roti, dan makanan siang dengan buah nasi dan lauk pauk dan banyak minum air putih. Setelah malamnya, saya akan mengurangi cemilan yang tidak sehat Bu. Saya akan ganti cemilan saya seperti buah potong, contohnya mangga. Lalu setiap libur, Zira akan mulai berolahraga, berjalan keliling komplek, Bu.
Wah, bagus sekali. Benar, dari mulai hal kecil, dulu aja, tetapi dapat dilaksanakan secara konsisten ya. Ingat juga jangan terlalu memaksakan diri, yang penting udah berusaha dengan maksimal. Iya, siap, Bu. Nah, oke. Pasti bisa kan Zira? Jangan putus asa ya, karena pada dasarnya kesehatan itu amat sangatlah mahal. Iya, Bu, benar sekali. Teman-teman saya juga banyak yang bilang, Bu, kalau saat itu sangatlah mahal. Ya, betul. Kalau Zira terus-menerus makanan tidak sehat dan sering merasakan sakit, lalu bagaimana Zira bisa belajar dengan fokus saat di sekolah atau mengerjakan tugas di rumah? Iya benar banget, Bu. Padahal dari dalam diri saya juga bisa mengarahkan. Nah, itu memang tidak salah bagaimana cara kita menyikapi suatu keadaan, tapi kita juga bisa mengatasi hal tersebut untuk menghindari makan makanan yang tidak sehat. Jika memang diajak teman gitu, ayo kita beli makan makanan pedas gitu. Sebisa mungkin Zira ingat kembali nih, oh iya saya kan lagi menjalani pola hidup sehat gitu. Supaya apa? Supaya nanti Zira tidak merasakan cemas lagi gitu kan. Terus pesan saya adalah banyak minum air putih, gitu Zira. Iya ya, Bu, benar sekali yang Bu bilang. Nah, dari tadi kan kita udah banyak berbincang juga ya dari permasalahan yang dialami sama Zira. Kalau dari cara Zira biar bisa lebih sehat dari sekarang itu bagaimana kira-kira? Kalau cara Zira supaya bisa lebih sehat, mungkin Zira nanti bisa mengatur pola gaya hidup lebih sehat, seperti senam atau olahraga kecil di rumah biar bisa merelaksasikan pikiran. Iya, benar juga. Mengatur pola gaya hidup lebih sehat sangat berpengaruh juga dengan kesehatan diri kita. Dengan melakukan senam atau olahraga kecil dapat membuat mood jadi lebih baik dan menenangkan pikiran. Jadi kita sendiri nih yang dapat membuat energi positif. Dan sekarang banyak kan ya, walaupun memang Zira lagi nggak pengen nih untuk keluar keliling komplek, bisa lihat di YouTube senam atau stretching gitu kan, pelan-pelan. Jadi Zira mengikuti gerakannya lewat YouTube. Supaya apa? Supaya nanti Zira bisa badannya tidak merasakan sakit-sakitan lagi, terus Zira bisa menimbulkan energi-energi positif dari pikiran Zira gitu. Iya, Bu. Biar nanti kalau energi kita positif, lingkungan sekitar kita bisa ikut positif juga ya, Bu? Betul sekali. Nah, kan dari tadi kita udah banyak berbincang ya. Terus Zira juga udah buat perencanaan nih untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira Zira mulai menjalankan rencana tersebut mulai kapan nih? Iya, Bu. Saya akan mulainya dari sekarang, Bu. Pada hari ini tepatnya. Wah, bagus. Baik. Oke, hal baik memang harus segera dikerjakan ya. Jadi tidak ditunda-tunda gitu. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin berlarut lagi dalam permasalahan ini.
Ibu akan mencoba menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini ya. Oke, silakan Ibu. Jadi, Zira akan membuat rencana untuk makan makanan yang sehat. Misalnya setiap pagi Zira harus sarapan yang sehat, seperti minum susu dan sereal atau roti, dan makan siang dengan buah, dan nasi serta lauk pauknya, dan banyak minum air putih. Setelah malamnya, Zira akan mengurangi cemilan yang tidak sehat. Zira akan ganti cemilan Zira seperti buah potong, contohnya misalnya mangga. Lalu setiap libur sekolah, Zira akan mulai berolahraga, berjalan keliling komplek, atau jika memang sedang tidak ingin keluar, Zira bisa menonton video sambil stretching lewat YouTube. Apakah benar seperti itu, Zira? Iya, Bu, sudah benar. Berarti Zira akan memulainya kapan nih? Pada hari ini ya? Iya, Bu, benar mulai hari ini. Bagus. Jangan lupa juga sudah melakukan ikhtiar atau berusaha dibarengi dengan doa supaya diberikan kemudahan dalam belajarnya dan mengubah pola hidup Zira menjadi hidup yang sehat. Iya, siap, Bu. Baik, karena tadi Ibu sudah menyampaikan kesimpulan, lalu Ibu ingin bertanya sama Zira mengenai bagaimana perasaan Zira setelah melaksanakan proses konseling seperti ini. Alhamdulillah, Bu, setelah melakukan konseling ini, saya dapat lebih tenang karena sudah menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Tadinya saya benar-benar bingung, marah, dan bingung sama diri sendiri. Merasa tidak ada yang dapat memahami saya. Tapi setelah saya diizinkan untuk konseling dengan Ibu, saya senang dan lega, Bu. Alhamdulillah kalau Zira sudah merasa lebih lega setelah proses konseling seperti ini dengan Ibu. Iya, Bu, saya merasa senang sekali. Dan terima kasih banyak, Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, Ibu juga senang sekali ya karena kamu mau mengunjungi Ibu, mau bercerita sama Ibu, dan tidak perlu sungkan atau malu karena wajar saja kita manusia adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan orang lain. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya, kalau ada apa-apa bisa menghubungi Ibu kembali. Iya, Bu. Awalnya saya juga ragu-ragu dan malu, mungkin karena baru pertama kali ya, Bu. Iya, tidak apa-apa, Ibu juga memakluminya kok. Lalu sampai sini apakah sudah cukup untuk Zira? Iya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah membantu Zira. Iya, sama-sama Zira. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Zira. Mungkin tidak melalui Zoom seperti ini, tapi kita bisa bertatap muka langsung. Iya, baik, Bu. Zira izin live ya, Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum. Iya Zira, sama-sama. Terima kasih atas doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zira, sehat selalu juga ya. Amin. Terima kasih, Bu.